Dalam kesempatan ini kami akan mencuplik satu suri toladan yang harus kita hadirkan di rumah kita. Pendidikan dari baginda Nabi untuk rumah kita. Kita selama ini lengah, terlena, lupa. Bangun di sana sini tapi kita tidak membangun rumah kita. Mungkin kita bicara kebaikan di sana sini tapi kita lupa membangun kebaikan di dalam keluarga kita. Sementara keluarga kita ini harus kita jadikan sumber, markas, sentral membangun kebaikan. Tapi karena dilupakan, maka kebaikan-kebaikan yang kita upayakan seperti apapun tidak membuahkan hasil. Atau hasilnya tidak maksimal. Ini adalah juga peringatan yang sekaligus petunjuk dari Guru Mulia Abu Ya'la Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun untuk peduli kembali masalah urusan keluarga. Disitulah nanti akan muncul anak-anak yang patuh kepada Anda. Anak yang sejuk, anak yang lembut, anak yang berukasi. Mau dibentuk jadi apa? Begitu mudahnya. Jika cetakannya, wadah pertamanya ini benar. Yaitu yang namanya keluarga. Tengok keluarga sendiri, tidak usah nengok keluarganya orang. Kita punya keluarga masing-masing. Baginda Nabi menyebutkan khairukum. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa baik sama keluarganya. Sebab ada orang tertipu bisa baik di luar. Nebar senyum, kalau lagi arisan senyumnya ke sana kemari, kalau pulang ke rumah keluar taring pada suaminya. Seorang suami barangkali seorang direktur perusahaan atau masalah orang pebisnis sukses. Kalau menarik perhatian kepada lawan bisnis begitu indahnya, ceria mukanya, senyumnya lebar, tapi sampai di rumah jadi monster, Pak Haji monster. Rumahnya tidak indah. Dia tidak akan menjadi yang terbaik. Khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian yang bisa baik kepada keluarganya. Umat Nabi laki perempuan, kalau seorang suami yang paling baik dengan istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri yang bisa baik dengan suami dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Baginda Nabi sebagai contoh. Maka ada beberapa hal. Tentu banyak yang harus kita hadirkan, yang harus kita ketahui. Tapi untuk dalam waktu singkat ini kami hadirkan 3 hal. Yang harus ada dalam rumah Anda, dan ini adalah mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah biasakan budaya di dalam keluarga untuk syukur. Pandai-pandailah melihat sesuatu yang harus kita syukuri, kelebihan, kebaikan dari pasangan. Kebaikan dari anak. Membiasakan untuk melihat sisi positif. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Jangan sibuk kita memandang kekurangan pasangan kita. Hadirkan, pastikan ini. Kalau bicara tentang kekurangan, semua punya kekurangan. Anda, saya, kami, kita semuanya punya kekurangan. Kalau ada orang ingin menikah dengan wanita, jika ada seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak punya kekurangan sampai mati, jomblo. Jika seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak punya kekurangan sampai mati, akan jomblo sendiri, dia akan mendapatkan. Akan tapi tentu mereka ada kekurangan. Akan tapi berangkat dari kita menikah, Anda menikah, semuanya menikah, memilih, tentu jika ada kekurangan, tugas kita untuk menyempurnakannya. Dengan tentunya bimbingan, suri toladan, nasihat dan seterusnya. Tapi harus kita memulai dari melihat kelebihan mereka. Syukur. Kapan budaya ini tidak dimunculkan, budaya memperhatikan kelebihan pasangan, di saat ini tidak dihadirkan, maka muncul lawannya, menjadi mudah tampak kekurangan pasangan, dan itu awal kehancuran dalam kehidupan berumah tangga.
hilang keindahan, hilang kemesraan, hilang kebahagiaan. Mari kita memperhatikan keluarga kita. Suami memperhatikan istri, melihat kelebihan-kelebihan istri. Barangkali ada yang berkata, istriku tidak punya kelebihan. Cantik tidak, mungkin. Apalagi akhlaknya tidak baik. Dan seterusnya. Mungkin ada orang mengatakan semacam itu. Yang harus disyukuri adalah dia adalah halal untukmu. Dan di saat engkau berjuang membimbing mereka, ada pahala untukmu. Lahan pahala. Masih ada peluang untuk kita bisa mensyukuri. Intinya harus kita membiasakan tidak melihat kekurangan pasangan. Bahkan sering kami sampaikan, hei suami, jika engkau melihat kekurangan pada pasanganmu, jangan kau sebut sampai engkau mati. Sebab di saat engkau menyebut kekurangannya, itu akan menggugahnya untuk mencari kekuranganmu, hingga terjadilah esok hari saling caci dan maki. Kemudian setelah itu akan dilihat oleh sang anak. Sang ibu mengatakan ayahnya kucing, ayahnya berkata ibunya adalah kambing. Rupanya anak baru sadar kalau dia punya bapak kucing, ibunya kambing. Ini kejadian bisa di rumah tangga yang tidak bisa saling menyanjung, yang ada hanya saling caci maki. Jadi terima kasih ini penting sekali. Kemudian ungkapkan dengan lesan Anda agar menggugah hatinya. Terima kasih wahai istriku atas pengabdianmu. Terima kasih wahai suamiku atas pengabdianmu. Terima kasih telah mencari nafkah untukku. Terima kasih membiasakan syukur. Syukur iya kepada Allah, tapi syukur kepada manusia adalah bentuk syukur kepada Allah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak dianggap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri keberadaan pasanganmu. Ayo. Dan katakan bahasanya cacatmu yang paling cacat, celamu yang paling cela adalah di saat engkau mencela pasanganmu. Fahami itu. Engkau mencela seolah-olah engkau mencela dia. Padahal sesungguhnya engkau telah menempelkan celah pada dirimu sendiri. Laki-laki baik tidak akan mencela istri biarpun istri layak dicela. Istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun suami layak dicaci, karena dia perempuan yang baik. Ini mukaddimah yang harus kita hadirkan dalam rumah kita. Dan sadari jika Anda termasuk golongan yang caci, maki, olok, mengolok dan seterusnya, biarkan itu adalah hari kemarin. Selamat tinggal masa lalu. Hari ini kita ingin membuat perubahan di rumah kita. Harus Anda coba kalau Anda mengaku senang cinta pada baginda Nabi, agar Anda ikut golongan yang disebut Nabi khairukum. Khairukum itu Anda yang baik, bukan masalah pasangan harus baik. Tidak. Jika pasanganmu tidak baik, engkau tidak boleh menjadi tidak baik. Akan tapi engkau harus tetap menjadi khairukum, sebaik-baik kalian. Melihat kelebihan pasangan. Justru yang tidak elok adalah menonjolkan kelebihannya di hadapan pasangannya, sehingga akan timbul perendahan. Aku anaknya ini, kau ini orang mana sih? Dasar kamu keluarga ini masuk rumahku jadi ini menghina nasab keluarga, menghina nasab istri, menghina keluarga istri, menghina orang tua istri. Ketahuilah, terpangkas itu keindahan cinta. Bahkan cinta akan hilang jika ada perendahan dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Bukan waktunya kita putus asa, waktunya kita menyesal kemudian berubah. Hai hamba Allah, tengok diri Anda sendiri. Jika Anda yang sering membanggakan kelebihan Anda, lalu Anda ucapkan dalam irama merendahkan pasangan, biarkan itu masa lalu. Kalau Anda ingin merindukan keindahan nanti bersama baginda, Anda harus membuat perubahan saat ini. Jangan ditunda nanti. Itu maulid yang sesungguhnya bukan hanya sholawatan, masya Allah. Di sini nangis-nangis, sampai di rumah betul-betul bikin nangis istri, bikin nangis suami. Ini model apa itu? Maulid palsu itu. Kita ingin serius. Ayo bersyukur. Biasakan menyebut kelebihan pasanganmu. Sejelek-jeleknya pasti ada kelebihan yang bisa kita banggakan. Cuman karena kebodohan kita, kadang kita tidak bisa menemukannya. Ya karena memang kita bodoh, sehingga kita tidak menemukan kelebihan pasangan. Maka yang tidak bisa menemukan kelebihan atau kebaikan pasangannya, tentu dia menjadi yang paling bodoh saat itu. Harus tegas ini rambu-rambunya.
Sebab ini tidak boleh ditawar. Aku ingin merubah tahun depan. Tidak. Hari ini, besok kita pulang akan buat perubahan di rumah kita. Kenapa? Akibat buruk sudah dirasakan di sana sini. Anak sudah tidak betah di rumah. Anak tidak mendengar orang tua. Anak membangkang, nggak bisa dinasehati. Anak berani pada orang tua. Sumbernya karena apa? Di rumah tidak kita jadikan rumah yang indah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.